Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Oktavia Irianto. Saya adalah motivator magang Bimba AIUEO gelombang 15. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas harian hari ketiga. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan adalah menanyakan alasannya mengapa anak tersebut tidak mau masuk kelas. Lalu apabila ia sedang sakit, maka kita sebagai motivator mengizinkan anak tersebut untuk beristirahat sampai kondisinya pulih kembali. Tetapi apabila ia tidak mau masuk kelas karena mood atau tidak ada mood untuk belajar, maka kita sebagai motivator bertugas untuk memotivasi anak tersebut agar mau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apabila pada saat kita memberi motivasi dan anak itu tetap tidak ingin mengikuti kegiatan belajar mengajar, maka kita melakukan kegiatan variasi, misalnya seperti membaca diselingi dengan bernyanyi, dengan tujuan agar anak tersebut menjadi tertarik kembali dan mau masuk kelas dan mengikuti kegiatan belajar. Lalu apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Motivator harus melakukan pendekatan secara personal dan menanyakan apa yang membuat anak tersebut sedih dan menangis. Apabila yang membuat anak tersebut sedih dan menangis adalah karena ia tidak menikmati kegiatan belajar mengajar, maka kita sebagai motivator harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan anak tersebut. Misalnya anak tersebut menangis karena ia merasa bosan dengan kegiatan belajar, maka motivator harus melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang bisa menyenangkan hati anak itu, yang bisa menenangkan emosi anaknya, sehingga kondisi psikis dan kegiatan belajar mengajar kembali stabil. Dan apa yang harus dilakukan motivator ketika ada murid yang mengganggu murid lain? Di sini motivator pun harus bersikap tegas, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara menegur, dengan cara yang manis dan tidak menyakiti hati anak, apalagi sampai merusak mood anak. Lalu berdialog, menanyakan kenapa mengganggu temannya. Lalu motivator harus menjelaskan kepada anak bahwa tindakan yang anak lakukan itu tidak baik. Dan lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Motivator harus mendekati dan mengajak anak tersebut berbicara dan melakukan hal yang menyenangkan dan menarik agar anak tertarik dan mau mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan motivator pun harus mengetahui apa yang membuat anak tersebut melamun. Dari jawaban si anak itu, motivator harus memiliki antisipasi agar anak tersebut tidak melamun lagi dan mau mengikuti kegiatan belajar. Lalu apa tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Menurut saya motivator itu harus melakukan harus melakukan evaluasi hasil belajar dari anak yang dibimbing, dan motivator pun melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, apakah cara membimbingnya sudah benar dan sesuai dengan paradigma Bimba agar tujuan dari Bimba itu sendiri tercapai. Jika ada sesuatu yang salah, maka motivator harus meluruskan kembali sesuai dengan paradigma, tujuan dan landasan dari Bimba tersebut. Dan apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Menurut saya tugas rutin itu adalah motivator bertugas membimbing anak-anak dengan metode Bimba, yaitu dengan cara fun learning, small step system, dan individual system, dan diselingi dengan variation skill agar tujuan dari Bimba tersebut dapat terwujud dan anak-anak menyukai, mau, dan tertarik mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa adanya paksaan dari manapun.
anak tersebut mengikuti kegiatan belajar mengajar karena keinginannya sendiri. Dan bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Menurut saya dengan kita menerapkan metode variation skill, maksudnya di sini adalah selama kita membimbing, kita bisa melihat mood atau ekspresi dari anak tersebut. Apakah anak tersebut senang? Ketika anak tersebut tidak senang, maka kita sebagai motivator sudah mengetahui ternyata anak tersebut tidak suka kalau dibimbing dengan cara seperti ini. Lalu kita sebagai motivator pun harus membimbing sesuai dengan mood anak tersebut. Misalnya contohnya ada anak yang dia tidak suka menulis secara formal, atau ada anak yang tidak suka membaca dengan melihat buku, dan kita sebagai motivator harus mengantisipasi bagaimana caranya agar anak tersebut mau melakukan kegiatan membaca, menulis atau berhitung, tapi dengan cara yang menyenangkan, yang sesuai dengan kesukaan anak tersebut. Lalu apa target suasana atau kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai dengan motivator? Menurut saya motivator harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga anak betah dan menyukai kegiatan belajar mengajar dan mau mengikuti kegiatan belajar tanpa adanya paksaan. Lalu tanggung jawab utama motivator menurut saya adalah menjadi pembelajar yang memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan cara judi tangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Dan apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Motivator harus bisa menguasai suasana dan memiliki antisipasi saat terjadi sesuatu yang membuat anak-anak yang dibimbingnya merasa tidak nyaman. Seperti jika ada anak yang membuat kegaduhan, motivator wajib mengarahkan anak tersebut ke hal-hal yang baik dan menyenangkan, wajib mengalihkan perhatian anak tersebut dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk teman-temannya di kelas. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi anak? Menurut saya motivator harus membimbing dengan sepenuh hati dan ikhlas agar tujuan dari Bimba, yaitu seluruh keluarga Bimba bahagia, dapat terwujud. Dan apa yang harus dilakukan motivator? Untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan. Menurut saya dengan motivator menerapkan cara belajar yang fun learning, maka anak-anak akan merasa senang dengan kegiatan belajar mengajar. Maksud saya dengan kegiatan belajar, dan anak-anak akan terus termotivasi untuk belajar sehingga kemampuan anak menjadi semakin baik. Dan apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Menurut saya motivator harus mengetahui kemampuan anak dan kesukaan anak. Jadi motivator harus tahu minat dari anak tersebut itu apa dan apakah ia mampu. Kalau anak tersebut memiliki minat dan keinginan untuk bisa, motivator wajib membimbingnya dengan cara yang menyenangkan sampai anak tersebut mau melakukan kegiatan belajar mengajar secara terus-menerus, dan kemampuan si anak pun akan meningkat. Tapi motivator tidak boleh memaksa ketika anak tidak berminat dengan kegiatan tersebut. Jadi motivator harus mengetahui apa minat tersebut dan keinginannya, dan bagaimana cara belajar yang menyenangkan agar anak terus termotivasi mengikuti kegiatan belajar mengajar. Maksud saya mengikuti kegiatan belajar. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Menurut saya
dengan melakukan evaluasi hasil belajar, apakah anak sudah memahami dan mampu melakukan kegiatan itu seperti membaca, menulis, atau berhitung. Dan ketika motivator merasa anak tersebut sudah mampu melakukannya, maka motivator bisa mengarahkan anak tersebut ke tahapan yang lebih di atasnya lagi. Begitu. Sekian dan terima kasih.